Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Situmorang Corina Fiorut Evalim dengan NIM 444123025. Saya sebagai mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan menjelaskan cara menghitung faktor produksi Koproklas menggunakan aplikasi SPSS Statistik 21. Nah, sebelum kita menghitung menggunakan aplikasi statistik ini, kita terlebih dahulu membuat datanya di Excel. Tinggal kita salin atau kita ekspor file saja dari SPSS. Lalu di sini saya ke data view, Ctrl V yang sudah saya salin dari Excel. Nah, data sudah masuk, kita ke variable view ini, di name ini kita memberikan nama atau simbol berupa X dan Y, variable dependent ataupun variable independent. Nah, di sini kan di Excel ini yang pertama itu adalah variable Y. Jadi di sini saya buat variable Y dan mengikuti sampai X4. Nah, untuk decimal tetap 2, labelnya itu mengikuti sama keterangan yang ada di Excel. Produksi padi dalam 1 ton, lalu ada luas lahan, satuannya hektar, lalu ada benih, satuannya kilogram, dan ada pupuk, satuannya kuintal, dan yang terakhir ada tenaga kerja, satuannya hoka. Oke, untuk measure-nya kita pakai scale. Oke, sudah. Nah, sebelum kita analyze data ini, alangkah terlebih dahulu kita mentransformkan data ini menjadi bentuk len. Dengan klik transform, compute variable, lalu kita berikan simbol len y di sini, lalu kita cari function group, kita klik alt, lalu kita cari di sini len. Nah, ini tinggal kita panah ke atas, lalu untuk produksi padi kita klik, kita panah ke kanan, lalu oke. Begitu juga untuk len X2, len X1, dan len X3, len X4. Nah, yang kedua adalah len X1 ini, kita tinggal klik saja. Oke. Oh iya, sebentar, kita ubah dulu ininya. Len X1, tinggal oke. Lalu untuk X2-nya juga sama, kita ubah dulu ini, kita hapus dulu ini, baru kita klik arah panah, lanjut ke len X3-nya juga sama, kita ubah target variable menjadi len X3, lalu kita hapus numeriknya, tinggal klik pupuk X3, lalu enter. Oke. Dan yang terakhir, ada len X4. Lalu oke. Setelah itu, variabel view dulu. Dengan memberi nama ini, biar tidak keliru di saat interpretasinya. Ini menyesuaikan saja sama yang sudah ada di atas. Luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja. Oke. Balik lagi ke analyze, regression linear. Nah, ini len Y di dependent, X1 sampai len X4 itu di independent, lalu tinggal klik OK saja, maka output akan muncul seperti ini. Baik, setelah hasil output keluar, di sini saya langsung menaruh output ke dalam Microsoft Word biar saya gampang menunjuknya. Jadi di sini output yang keluar pertama adalah variable enter atau variable remove. Jadi dari output yang pertama ini diketahui bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, ya model itu adalah variabel independen seperti tenaga kerja, benih, luas lahan, dan pupuk. Itu tidak terdapat variabel yang dihapuskan atau yang dikeluarkan atau remove dari dalam model tersebut. Dan metode yang digunakan adalah menggunakan metode enter. Lalu di sini ada model summary. R yang didapat itu sebesar 0,955, R square 0,912, adjust R square 0,898, dan standard error of the estimate sebesar 0,16503. Nah, koefisien R atau sering disebut korelasi
atau koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur seberapa kuat dan searah hubungan antara dua atau lebih variabel. Berdasarkan hasil ringkas model summary ini, diketahui bahwa nilai R itu sebesar 0,955 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara lahan atau X1, benih X2, pupuk X3, dan tenaga kerja X4 terhadap produksi jagung atau Y. Artinya, semakin besar nilai pada variabel-variabel tersebut, maka produksi jagung juga cenderung meningkat. Sementara itu, untuk R-square menunjukkan seberapa besar variasi pada variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel-variabel X. Dengan nilai R-square ini sebesar 0,912, berarti sekitar 91,2% perubahan pada produksi jagung dapat dijelaskan oleh kombinasi luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Sisanya 8,8% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar dari model. Lalu di sini ada adjust R-square. Nah, adjust R-square ini telah disesuaikan. R-square yang telah disesuaikan adalah versi akurat dari R-square karena sudah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Nilainya sebesar 0,98 atau 89,8% yang tetap menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap produksi jagung. Terakhir di sini ada standard error of the estimate, menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi rata-rata yang terjadi dalam model regresi. Nilai kesalahan prediksi ini sebesar 0,16503 yang mengindikasikan bahwa rata-rata perbedaan antara hasil prediksi dan nilai produksi jagung aktual itu sebenarnya adalah 0,16503. Lalu sini ada ANOVA. Nah, dalam analisis ANOVA ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, dan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, model regresi ini memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai p-value 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umum digunakan yaitu 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel prediksi jagung dipengaruhi secara signifikan oleh luas lahan X1, benih X2, pupuk X3, dan tenaga kerja X4. Selain itu, diketahui F hitung sebesar 64.674. Nah, untuk menilai signifikansi model ini, nilai ini dibandingkan dengan nilai R-tabel sebagai acuan dalam pengujian validitas. Dalam konteks ini, digunakan nilai R-tabel sebesar 0,361 pada taraf signifikansi 5% karena nilai hitungnya 64.674 jauh lebih besar dari nilai R-tabel atau F-tabel 2,31, R-tabel 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi yang dianalisis. Lalu ada koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini kita bisa tahu nih persamaan regresi linear berganda. Mulai dari alfanya itu adalah konstan ini. Tinggal kita bikin 0,875 ditambah untuk beta atau koefisien regresi X1 itu luas lahan ini sebesar 0,857. 0,857 X1 ditambah benih X2-nya 0,067 X2 ditambah pupuk berarti ini min 0,011 X3 dan yang terakhir ditambah 0,025 X4. Ini adalah persamaan regresi linear bergandanya. Nah, pada tabel koefisien ini kita dapat melakukan uji parsial untuk masing-masing variabel independen dengan membandingkan nilai T hitung ini, membandingkan nilai T hitung mereka terhadap nilai T tabel. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen ini itu secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Karena pengujian ini bersifat dua arah atau two-tailed test,
maka tingkat signifikansi 5% atau alfa-nya itu 0,05 dibagi menjadi 2, yaitu 5 bagi 2, 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025 pada masing-masing sisi distribusi. Dengan demikian, nilai T tabel yang digunakan pada taraf signifikansi adalah 0,0025 dengan derajat kebebasan df yaitu n-k, di mana n jumlah sampel dan k itu adalah parameter. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai T tabel itu sebesar 2,059, yang artinya jika nilai T hitung suatu variabel lebih besar dibanding 2,059, maka variabel tersebut secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada taraf signifikan 5%. T hitung yang dapat digunakan itu untuk ln X1 atau luas lahan itu sebesar 3,96, lebih besar dibanding 2,059. Berarti tandanya luas lahan ini mempengaruhi secara parsial terhadap produksi jagung. Lalu untuk X2 benih itu T hitungnya 0,252 dan itu lebih kecil dibanding nilai T tabelnya, sehingga benih itu tidak mempengaruhi secara parsial terhadap produksi jagung. Dan untuk pupuknya itu minus 0,39, yaitu kurang dari 2,059, maka pupuk itu tidak mempengaruhi secara parsial terhadap produksi padi. Lalu untuk T hitung si tenaga kerja atau ln X4 itu sebesar 0,117 kurang dari 2,059, maka tenaga kerja itu tidak mempengaruhi secara parsial terhadap produksi padi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan regresi linearnya juga. Di sini itu menandakan ketika variabel independen luas lahan, benih, pupuk, serta tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi padi yang dihasilkan itu sebesar konstannya alfanya, yaitu 0,875. Dan ketika koefisien regresi luas lahan 0,857 ini bertambah 1%, maka output yang dihasilkan juga akan meningkat sebesar 0,857% ini. Begitu juga dengan koefisien regresi benih. Jika koefisien regresi benih ini meningkat 1%, maka bertambah 1%, maka output yang dihasilkan juga meningkat sebesar 0,067. Begitu juga dengan 0,011 dari koefisien pupuk, ketika bertambah 1%, maka akan berkurang sebesar 0,011. Lalu begitu juga dengan tenaga kerja, koefisien regresinya 0,025, ketika bertambah 1%, maka output yang dihasilkan meningkat sebesar 0,025%. Dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi padi, sedangkan variabel benih, pupuk, dan tenaga kerja itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap produksi padi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.